Amerika itu kan founding fathers-nya itu kebanyakan orang-orang Katolik sama freedom kan. Kenapa freedomnya nyari ke orang kafir gitu loh? Dan negara komunitas kalian, where you belong, kamu nggak dapat kebebasan. Betul nggak? Kan hukum mereka. Kan aneh kenapa nggak di tempat kamu yang hukumnya udah bertahun-tahun di sana? Enak ya? Enak ya? Coba tanya sama teman-teman yang tinggal di sana. Betul nggak apa yang saya katakan? Ya? Oke, kita lanjut ya. Kamu lagi gak mau open cam? Ya sudah, kalau tidak mau open cam karena kamu Islam, saya kasih kesempatan untuk bertanya satu pertanyaan saja. Kalau mau berpolemik boleh, tapi pakai dalil. Silakan. Oke. Halo. Gue mau bertanya sama lo, ya. Di mana buktinya, di buku apa, ya, yang pernah salam itu, ya, benar-benar total salah dibandingkan sama junjungan lo. Di mana buktinya? Di mana buktinya? Di mana buktinya? Oke, kita simpel aja. Kalau orang salah pasti orang tidak tahu mana benar mana salah, betul nggak? Kalau orang tahu dirinya salah, dia bingung dengan standing positionnya. Ya, tunjukin di mana Do you buktinya. understand nggak? Kamu paham dulu nggak dengan konsep sederhana dulu? Kamu paham nggak? Nanti saya tunjukkan, pasti saya akan tunjukkan. Paham ya? Oke, berarti sepakat ya. Berarti sepakat ya. Oke. Yang penting kamu sudah sepakat bahwa kalau orang benar itu pasti tahu jalan, pasti tahu ke depannya saya benar, saya tetap benar. Itu di hadapan hukum kan pasti kayak gitu. Kalau kamu benar, kamu tidak akan goyah, kamu tidak akan mundur. Tapi kalau orang salah, standing position itu dia bingung. Itu buta literasi. Buktinya di mana? Ada isinya. Saya mau tunjukin. Bunyinya enggak, saya nggak nyaring bunyinya, yang nyaring bunyinya satu-satunya nyaring bunyinya. Buktikan Al-Ahqaf ayat 9. Membacakan, saya bantu kamu. Saya bantu menampilkan layar, kamu bacakan Arabnya. Silakan baca, udah turun aja. Maksudnya bukan turun, sorry diem aja. Qul ma kuntu bid'a ana illa nazirun. Ini saya minta naik ya. Yang bacanya kacau, yang bilang bacanya kacau. Tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Kalau dia tidak menoleh-noleh ke belakang, tidak toleh-toleh tangan kanan. Logika. Iya dong. Iyalah, pakai dalil lah. Gua udah effort pakai dalil Quran, lu pakai baca-baca gitu, lu nggak ngerti. Hina-hina dengan mereka katanya Joseph. Oh ini aja hina-hina dengan mereka katanya Joseph. Oh ini aja belum selesai. Ya saya kuliah belum selesai, lihat lawan-lawan. Jadi nabi deh pokoknya ya, bukan jadi mimpi. Wah, dua-duanya nggak jalan. Berhenti berbicara atau mimpi. Wah, dua-duanya nggak jalan. Berhenti berbicara atau bahkannya bebas. Saya berkemanusiaan, beradab itu namanya. Iyalah, sekarang kamu pikir leh, kamu kenapa saya naikkan ya, kamu saya jadi. Iyalah, sekarang kamu pikir leh, kamu kenapa saya naikkan ya, kamu saya jadi permainan saya di sini. Kamu kan bikin malu mainan aja. Ilal hakiki wa barakatun. Cari cewek jangan ilal hakiki wa barakatun. Cari cewek jangan matikan kamera, nggak kelihatan mukanya gitu kan. Saya ingetin terus tiap hari tapi mereka masih aja kelihatan mukanya gitu kan. Saya ingetin terus tiap hari tapi mereka masih aja. Ya, silakan. Salam Yesus kah? Lompat-lompat diskusi. Bos ini keluar dari Puki. Salam Yesus kah? Lompat-lompat diskusi. Bos ini keluar dari Puki. Ya. Nah kan saya remove kamu. Maksudnya 2 tahun lalu kita merayakan umur negara kita. Usia kemerdekaan 78 tahun. Sekarang kan udah 80. Usia kemerdekaan 78 tahun. Sekarang kan udah 80. Naik. Di survei mereka sih saya tuh gitu jarang-jarang gitu loh, nggak sampai. Saya tuh bingung lagi nih loh, saya tuh gitu jarang-jarang gitu loh, nggak sampai. Saya tuh bingung lagi nih loh, mereka itu menganggap yang keluar dari itu tuh hina. Ya padahal itu begitu mulia. Apa yang dari itu tuh hina? Ya padahal itu begitu mulia. Apa yang menganggap kamu merasa hina ketika
secara akal logika dan hati nurani. Ketika teman-teman itu bukankah dalam Islam itu katanya perbuatan yang mulia? Itu bukankah dalam Islam itu katanya perbuatan yang mulia? Ampun Tuhan, berarti benar ya hanya untuk tertib. Jangan seperti itu. Ya, tertib, jangan seperti itu. Ya. Diskusi yang seperti itu. Ya. Diskusi yang tertib. Ini lama banget sinyalnya. Bersifat religius apa yang ada hubungannya dengan iman kita? Yaitu kita percaya bahwa ketika kita beriman, kita tampilkan di Islam, kebenaran itu akan membuahkan hasil sekali yang ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus hidup dalam kebenaran, orang-orang bahkan ahli-ahli Taurat yang mereka dicap sebagai ahli-ahli. Makanya Tuhan begitu ya. Kita lanjut ya. Terima kasih teman. Dalam Galatia 5 membuktikan kita dapat mengalahkan dan membimbing kalian kepada kebenaran. Yang berikutnya, kecil banyak saat dimerdekakan oleh Kristus. Pagan, waduh, enggak 5 kali sehari. Nih gue nih mejeng gitu, baru oh iya. Oh iya keren, wow gitu, tepuk tangan. Uko kayaknya dari Jumat kan orang lain nggak pernah minta dari orang lain, nggak pernah door to door. Ya proposal pun dibagikan secara internal, kami minta dana pun dari gereja per gereja, apalagi kalau Katolik, wah solidnya luar biasa, ya kan? Contoh di Keuskupan Agung Jakarta di Jagakarsa nggak mencakup ya kan paroki Ratu Rosari itu Jagakarsa. Minta ke katedral, nggak minta di tengah-tengah jalan mereka. Di benar-benar definisi dari umat untuk umat gitu loh, beda. Kesini petenteng ya kan, jumlah kami banyak, oh makin banyak, oh ini makin banyak, iya banyak. Kan. Yang kami butuhin itu bukan lagi jemaat, yang kami butuhin itu gedung gereja, betul nggak teman-teman? Capek kami itu kalau ke gereja setiap misa, mau gerejanya di mana, mau di katedral, mau yang kapasitasnya 3.000 umat. Kami harus datang 1,5 jam minimal, bayangin loh. 1 jam sebelum misa mulai itu gedung dalam gereja udah penuh. Tuh, ya beda sama kalian harus diteriakin dulu baru pada datang. Kami nggak bisa. 10 menit sebelum misa dimulai, pupus harapan kamu di dalam gedung gereja udah penuh, di aula penuh, ya. Di tenda penuh. Beda dengan kalian, itu yang seminggu sekali loh. Kalian yang 5 kali sehari gimana kabarnya? Sepi ya? Kalau nggak diterakin nggak bakal ada muncul. Kenapa panas ya? Panas lah. Naiklah rental PS3. Kamu masih rental PS3 di situ. Sekarang udah ada keluar loh PS4, PS5 itu udah keluar. Xbox kok masih PS3 sih? Kebiasaan kayak junjungan, ketinggalan zaman. Ada yang komen ya, bukan saya yang komen nih. Ada yang komentar begini. Masjid buat tidur, jalanan buat sholat. Jadi bukan tidur di jalanan ya. Udah bukan istilahnya tidur. Saya udah nggak punya rumah, saya nggak tidurnya di jalanan gitu ya. Nggak gitu lagi ya. Oh iya, pantas. Ya, gitu. Kita lanjut ya. Apa lagi pertanyaannya? Salve Joseph, selamat hari Minggu, sehat-sehat selalu ya. Amin. Salve juga Kak Paulina, sehat selalu juga. Selamat hari Minggu. Teman-teman yang baru bergabung, selamat hari Minggu ya. Jangan bosan-bosan sama saya ya. Saya tuh serba salah kalau nonton kayak saya pikir ngebosenin atau gimana gitu kan. Bukan saya maksudnya humble break atau haus validasi seperti mereka yang enggak. Cuman saya juga serba salah, saya nggak live. Teman-teman pada nyariin. Joseph udah lama nggak live gitu. Islam mereka jingkrak-jingkrak. Weh, Joseph gak live, kayaknya Joseph jadi mu'alaf. Waduh, mimpi kamu. Udah dibilangin jangan kebanyakan mimpi. Apa lagi? Ya, gini ya. Jadi sekali lagi saya ulangin ya. Orang Kristen, terutama kami yang Katolik, itu kami tidak keberatan dengan orang-orang meninggalkan gereja.
Catat ya, ini omongan Joseph dan omongan siapapun. Mau kamu tanya sama romo kami, mau tanya sama suster, mau tanya sama katekis, guru-guru pengajar iman kami, katanya sama Bapak Uskup, bahkan Bapak Paus sekalipun pasti akan setuju dengan ucapan saya. Kenapa? Karena dalam iman kekristenan terutama iman Katolik, kami sudah terbiasa loh hidup dalam tekanan. Makanya biasa gini, secara psikologis orang yang biasa hidup dalam tekanan, orang yang biasa hidup itu dalam penuh kesulitan dan penderitaan, mereka itu tidak takut dengan apapun dan tidak gentar. Makanya lihatlah orang-orang Kristen, mereka biasa dipersekusi dan dianiaya, bukan mereka takut, mereka semakin berani loh. Kenapa? Karena upah mengikuti Kristus itu bukan yang ada di dunia. Karena dunia ini bersifat sementara, bukan begitu Islam. Ungkapan kalian kan dunia sementara gitu, akhirat selamanya. Iya, kami lebih tahu itu. Itu sebab apa yang ada di dunia ini, sama seperti Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa maksud Yesus? Kalau kamu mempertahankan sesuatu yang bersifat sementara, kamu akan kehilangan. Kenapa? Karena sementara sifatnya. Tapi kalau kamu rela kehilangan yang sementara, kamu akan memperoleh yang lebih dari yang sementara itu, yaitu hidup yang kekal. Makanya kalau misalkan kamu melihat bagaimana para paus, terutama seperti Paus Santo Yohanes Paulus II itu mengatakan begini, kurang lebih dalam bahasa Indonesia ya. Sekalipun kita kembali, kita berkurang, jumlah kita menjadi 12 murid, sama seperti pada saat awal Tuhan Yesus berjalan di atas muka bumi, hanya memiliki 12 murid. Kita, setiap orang Kristen, kalau kamu tanya satu persatu, rela nggak kamu bersama dengan 11 orang lainnya tersisa di dunia ini untuk mengikuti Yesus? Saya jamin semua jawab 100%, 1000% rela. Kenapa? Once again, mengikuti Yesus tidak berlandaskan jumlah. Kenapa? Kebenaran itu tidak pernah berdasarkan jumlah atau quantity, tapi berdasarkan quality ya. Sebanyak apapun tapi kualitinya tidak bagus, ya sudah percuma, nggak ada value, nggak ada nilai jual ya. Sama kalau kamu jualan gitu loh, lebih baik kamu tuh sedikit, lebih baik kamu itu limited ya. Kamu lihat barang-barang branded itu limited ya kan, limited edition. Kenapa? Karena kualitasnya gitu loh. Islam, paham ya, secara logika dan analogi yang sederhana gitu. Joseph suka emosi, ya nggak apa-apa, daripada saya suka anak kecil nanti saya nyaingin junjungan kamu, maaf keceplosan. Lupa kan, betul kan? Suka emosi itu kan wajar, manusiawi. Suka marah, suka ketawa, suka senang, suka kecewa, suka sedih. Emosi itu kan banyak loh. Kamu pernah nonton Inside Out gak? Oh nggak pernah ya, lupa, haram. Nonton film itu bagi mereka haram loh. Dengerin ya. Emosi, emotional feelings itu banyak macam-macam. Sedih, kecewa, bahagia gitu kan. Betul kan? Itu termasuk emosi. Loh, masa saya manusia dilarang untuk emosi? Bingung kan? Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman dikatakan orang Kristen kok suka emosi, ya nggak apa-apa, orang kita manusia, beda sama kamu mungkin batu kali ya. Mungkin mereka sukanya sama anak kecil, suka ngawinin bocil, suka ngawinin atau ngembat mantan menantu, nah itu mungkin ya. Apa? Joseph suka emosi nggak jadi masalah, nggak merugikan kamu kan. Emosi itu kan bagaimana cara pribadi kamu itu mengekspresikan diri kamu, ya kan? Itu sah-sah saja. Daripada tiba-tiba diam-diam suka ngawinin bocil, itu kan bahaya. Ya, gitu. Baper kan? Ya iyalah, karena saya kan punya perasaan. Baper itu artinya kan bawa perasaan, betul nggak UFO? Kenapa nama kamu sama seperti junjungan kamu? Foto profilmu pun sama, makhluk asing. Junjungan kamu tuh sama. Kalau saya dibilang kenapa saya baper, ya karena saya manusia, punya perasaan, peka terhadap perasaan. Punya perasaan itu salah satu ciri-ciri manusia. Kecuali kalau kalian berbicara mengenai batu itu nggak punya perasaan. Semua batu ya, secara umum batu kali atau di akuarium. Tapi beda kalau batu yang mereka sembah dan mereka cium, itu ada ekspresi dan ada emosi, terutama ada perasaan. Kenapa? Karena nanti ada dalilnya. Batu itu bisa menjadi saksi di hari kiamat. Baiklah kamu nanti dari kiamat kamu nontonin itu batu bisa bicara, bisa ngomong. Wah hebat ya, drama kolosial, drama sinetron itu kalah loh, batu bisa ngomong. Bicaranya kayak perempuan ya, sama, karena kita sama-sama manusia. Kenapa kalau misalnya saya bicara seperti perempuan kamu bermasalah, kecuali kalau saya bicara seperti batu yang kamu sembah dan kamu cium, baru kamu kaget. Ternyata batu yang dicium dan disembah itu sama seperti manusia, padahal dia hanya batu biasa gitu loh. Kalau saya dikatakan bicaranya sama seperti perempuan, ya karena laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia, betul toh? Punya kemampuan untuk berbicara. Ya kamu sendiri, tanpa perlu saya maki-maki, bahasa kasar saya keluar. Makanya lihatlah kualitas orang yang hidup di dalam Kristus. Bedakan dengan orang yang masih hidup dalam perhambaan, yang belum merdeka sama seperti kalian itu.
Ya, hidupnya penuh dengan itu, kebencian dibalut dengan toleransi. Oh, kita toleransi ya, kita lakum dinukum ya, itu namanya berpura-pura, ya, bersembunyi di balik topeng. Beda dengan kami apa adanya. Kenapa? Karena Yesus telah memerdekakan kami. Sekali lagi, tanpa bosan-bosan saya ingatkan, Yesus telah memerdekakan. Dan Yesus sendiri yang telah mengatakan, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Makanya orang Kristen itu frontal. Ngomongin soal Yesus, di luar Yesus tidak ada keselamatan, itu sudah pasti iya dan amin. Nggak ada toleransi. Makanya kalau kamu menuntut kami supaya toleransi dari kami adalah, kami mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus Yesus. Gitu. Itu toleransi kami. Terserah kamu mau ngapain, kayak kamu tidak terima, kamu rugi, tanggung. Barang siapa tidak percaya kepadaku, ia akan binasa dalam dosa-dosanya. Barang siapa tidak percaya bahwa akulah dia akan mati dalam dosa-dosanya. Sudah. Gitu. Kalau orang Kristen itu nggak perlu repot-repot ya. Nggak ada istilahnya drama orang Kristen itu maksa-maksa, nggak ada loh. Saya pikir. Ya, karena gini, kalau kami di framing katanya membagikan dus Indomie ya untuk supaya orang itu tertarik masuk Kristen. Wah, nggak benar itu. Orang Kristen semua di seluruh bumi percaya tidak ada emas dan perak yang bahkan sebanding dengan perjuangan Kristus, betul nggak? Rasul Petrus mengatakan demikian loh. Sebab kita ditebus oleh darahnya yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Paham Islam? Jadi kamu jangan GR dikasih dus Indomie, kami mau kamu masuk Islam. Enggak, kami itu kasihan. Kenapa? Karena bantuan yang pertama kali datang itu dari orang Kristen. Oke, ya jadi jangan GR. Karena once again sekali lagi, kami butuh gereja baru, butuh bangunan gereja. Supaya kami nggak datang 1,5 jam, 2 jam sebelumnya. Gitu ya. Sudah keok masih berani live. Apa keok apa aim aja. Aduh. Ya, kita lanjut ya. Islam ini gak ada yang berani naik loh. Mereka cuma berani typing. Ya, kalau nggak naik mending diisi katekese. Itu barusan katekese. Ayatmu palsu ya. Kalau palsu ya naik lah. Saya sudah undang yang typing ya, tapi mereka nggak berani naik. Nah, ini baru ada satu. Selamat hari Minggu, Saudara Joseph. Selamat hari Minggu juga, Bang Darkalau Office. Amin. Tuhan Yesus berkati juga. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Oh, turun. Sebagian mereka sudah bertobat, puji Tuhan. Kalau seperti itu, nggak apa-apa. Jangan berhenti sampai seluruh dunia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bukan secara terpaksa, tapi secara dengan kehendak bebas. Kita tidak henti-hentinya untuk memberitakan keselamatan Kristus. Supaya apa? Supaya kita semua bisa bersatu, berkumpul dalam langit baru dan bumi baru. Ya, karena kebahagiaan abadi yang orang Kristen itu bisa capai adalah ketika kita semua tidak ada paksaan, memang betul, tapi paling tidak kami senang jikalau ada saudara-saudari yang dalam kegelisahan pada akhirnya menyambut Tuhan Yesus seperti yang dikatakannya dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 ya. Marilah kepadaku kalian letih lesu dan berbeban berat. Ya kan? Begitu teman-teman. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa untuk tap-tap layar ya. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ya. Islam itu indah. Indah apa? Indah untuk tidak dipandang. Indah untuk tidak diindah. Ya betul, Islam itu indah. Kenapa Bang marah-marah terus? Ah? Marah-marah? Kenapa? Iya, janganlah. Enggak sih, saya nggak marah-marah. Orang saya ketawa-tawa, mana saya marah-marah. Saya marah-marah tuh kecuali kalau misalnya takbir, apa kabar? Nah itu baru saya marah. Dibuka kameranya Bang Asa. Terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Karena saya sudah di dalam Kristus, sudah dibilang kalau di dalam Kristus tidak lagi menjadi hamba. Silakan dibuka kamera. Ya, halo, selamat siang. Silakan dibuka mic-nya Bang. Belum kedengeran. Ya, silakan dibuka. Sudah? Sudah bisa kah Bang? Nih, saya bantu. Nanti ada tampilannya di layar. Belum kedengeran. Oh, masih belum. Tunggu 26 detik ini saya harus ngundang lagi. Ya, sembari nunggu teman-teman bantu tap-tap layar ya. Bisa nggak dibuka mic-nya Bang Aksar? Buka sendiri bisa nggak? Nggak bisa kok. Harusnya ada aturannya, settingannya. Nih saya bantu buka deh. Oh, tunggu 4 detik lagi. Terima kasih Kak Yani, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, silakan.
Sudah kedengeran? Ya, sudah kedengeran. Oke, selamat ibadah minggu bang. Selamat hari Minggu Bang Aksan. Tuhan berkati. Apa yang mau ditanyakan atau disampaikan? Yesus Allah tanya saya. Ya. Maksudnya Yesus Ya. Tuhan. Ya. Betul. 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 Tuhan dan Allah itu sendiri Yesus itu. Tuhan dan Allah itu sendiri Yesus itu. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan di situ? Tuhan di situ adalah Bapa, tapi apakah Yesus bukan Tuhan ketika dia mengatakan Bapa itu Tuhan? Kita baca dalam Yohanes 5 ayat 19. Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa juga dikerjakan olehku. Saya tanya sama tamu, ketika Bapa dikatakan di situ oleh Tuhan Yesus dikatakan di Tuhan langit dan bumi, maka ketika Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 5 ayat 19, apa yang dikerjakan oleh Bapa juga dikerjakan oleh Yesus. Ketika Allah sang Bapa menciptakan langit dan bumi, maka pekerjaan itu juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Yesus juga Tuhan langit dan bumi. Kalau saya bilang masa Tuhan ada Tuhan tidak waras? Dari mana Tuhan? Oke, kita jawab di situ ya. Kamu berani nggak buka bahasa aslinya? Di situ ya. Kamu berani nggak buka bahasa aslinya? Aduh, double Pak. Tunggu dulu bang, tunggu saya baca dulu. Aduh, double Pak. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Oke. Bagaimana itu? Kita jawab ya. Ini kita jawab ya. Doubling saya mute dulu. Oke, tadi bapaknya sempat baca ayat 20. Di situ dikatakan apa? Yesus tidak sempat makan, betul nggak? Yang pertama, di situ digambarkan konteksnya keluarga di situ khawatir dengan apa yang diperbuat Yesus, yaitu Yesus tidak sempat makan. Yesus tidak sempat makan dan selalu sibuk, selalu dikejar orang, sehingga itu berlebihan, dianggap tidak waras. Tidak waras yang dimaksud bukan seperti dalam Al-Hijr ayat 6 dikatakan turunkan Al-Quran kepadanya, kamu benar-benar orang gila. Bukan. Tidak ada dalam bahasa Arab di situ, dalam Markus 3 ayat 20, 21, 22, tidak ada ente majnun. Maka dalam bahasa aslinya tidak waras lagi dalam bahasa Yunaninya ekseste. Ekseste yang dimaksud itu artinya di luar kemampuan berpikir yang biasa, artinya dikatakan heran, takjub, atau dianggap jadi gila. Tapi bukan berarti selalu dianggap gila atau tidak waras. Tapi kepada lebih bahwa apa yang dilakukan Yesus itu bertindak seolah-olah dia melakukan di luar nalar umum. Paham? Maka makna teologis ini, Injil Markus ini, Markus menuliskan untuk menunjukkan bahwa Yesus ditolak bukan hanya oleh pemimpin agama, tetapi juga oleh keluarganya sendiri pada awalnya. Ya makanya nggak heran Yesus dianggap gila, nggak cuman itu kok. Yesus itu ketika mengatakan di dalam Injil Yohanes bab 8, coba buka. Ketika dia mengatakan, Bapamu Abraham bersuka cita ketika ia melihatku. Orang Yahudi heran kepadanya, menganggap bahwa Yesus orang gila. Kenapa? Umurmu saja belum sampai 50, tapi engkau mengatakan Abraham telah melihatmu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada aku sudah. Orang Yahudi pada saat itu melempari Yesus. Kenapa? Once again mereka yang Yesus gunakan dalam bahasa Yunani ketika dia mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada, dia mengatakan ego eimi. Kalimat yang sama sesuai dengan Keluaran 14. Maka yang dimaksud dengan tidak waras sekali lagi itu nggak cuma dalam Markus 3 ayat 20, baca dalam Injil-Injil lain, dalam Injil Yohanes bab 8 Yesus dikatakan tidak waras. Itu sudah pas. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Yesus itu di luar nalar umum. Yesus mampu menyembuhkan kuasa jahat. Yesus mampu mengampuni dosa. Wanita yang sakit kusta, yang sakit pendarahan perutnya itu bisa sembuh hanya dengan menyentuh kain lenan. Beda dengan Al-Hijr ayat 6. Begitu ya Pak ya.
Jadi nggak apa-apa dikatakan gila, nggak apa-apa. Udah biasa. Yesus dikatakan gila, Yesus dikatakan orang aneh. Yesus. Kenapa? Karena sesuai dengan nubuatan Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan apa? Kita mengira dirinya kena tulah, dipukul oleh Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Setuju teman-teman? Ya itu untuk menggenapi nubuatan. Gampang kan kejawab kalau kamu memahami Alkitab, jawabannya sederhana. Yesus nggak cuma dituduh orang gila, Yesus bahkan dikejar-kejar, dimaki-maki, dilempar batu dan seterusnya. Loh kamu jangan lupa, nabimu juga sama. Tapi bedanya apa yang diperbuat Yesus itu melampaui kemampuan junjungan kamu. Loh junjungan kamu juga ditolak oleh keluarganya, oleh Abu Lahab paman Nabi. Hah? Jadi kamu dikatakan aku lebih mengenal orang ini daripada kalian. Dia tidak lebih dari seorang pendusta. Maka turunlah surah Al-Lahab. Tabat syada Abi Lahabi wa tab, untuk mengutuk Abu Lahab. Tapi ketika Yesus berhadapan dengan keluarganya yang menganggap dia gila, Yesus tidak pernah keluar makian yang sama. Justru Yesus tetap dengan semangat, dengan gigih meyakinkan keluarganya. Sampai pada akhirnya keluarganya tidak lagi membenci dia. Buktinya Yakobus, saudara Tuhan. Bukan saudara kandung ya, bukan anak lain dari Bunda Maria. Begitu Islam. Ya, nggak seperti Islam, Abu Lahab nggak mampu jadi pengikut Muhammad, dimaki-maki. Turun surah Al-Lahab. Ya betul, apalagi dalam surah Al-Hijr ayat 6. Ya, wahai orang yang menyembah Yesus, diturunkan Al-Quran. Kenapa? Kalau kami menyembah Yesus, sedangkan Yesus juga menyembah, bagaimana itu Bang begini? Ya, kamu menyembah Yesus tapi Yesus juga menyembah. Dari mana Yesus menyembah? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami ini termasuk Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Terus, yang maksud di situ siapa? Kamu tahu nggak? Maksud di situ, kamu tahu nggak apa maksud Yesus? Apa? Abang yang jawab karena ini kan kitab. Ya, berarti kamu nggak tahu. Bukan, berarti saya kamu nggak tahu. Tidak punya hak. Saya tidak punya hak menjelaskan Bang. Betul. Oke, betul ya. Untung dia lebih agak benar dikit tertib. Oke, kita jawab ya. Begini, latar belakang sejarahnya di dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Kamu baca itu. Itu ketika Tuhan Yesus berbicara, saya mute dulu ya dia. Saya mute dulu ya Pak ya. Oke. Ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, ketika di sumur Yakub ya teman-teman ya. Nah, nanti Yesus mengatakan akulah ini. Nah, ketika Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria yang dikutip oleh Bapak ini dalam Yohanes 4 ayat 22, Yohanes 4 ayat 22, Tuhan Yesus mengatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab perhatikan koma di situ ada lanjutan, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dengar ya. Islam tidak ada apa yang dikatakan Yesus atau apa yang terjadi dengan Yesus dengan perempuan Samaria itu bukan tanpa alasan. Kamu harus pahami konteks latar sejarah pada saat itu, ya. Jangan kamu tafsir ngaco. Lo gua kepret. Al-Qur'an juga kalau mau dibongkar di sini kalian pasti ada bilang asbabun nuzulnya ada sebab-sebab muasal dia turun. Sama, ini ada latar belakangnya, ada konteksnya. Kenapa? Yesus di situ berbicara dengan orang Samaria. Pada saat itu orang Yahudi dan orang Samaria itu memiliki konflik berkepanjangan. Betul nggak teman-teman? Betul nggak yang memahami Alkitab? Setuju kan? Nah, ketika Yesus berbicara dengan orang Samaria, Yesus mau mengingatkan orang Samaria yang pada saat itu bertentangan dengan orang Yahudi. Maka di situ Yesus membuat kalimat yang bikin orang Samaria berpikir. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Padahal waktu itu orang Samaria berantem sama orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Samaria itu hanya mengakui Taurat, Pentateuch. Kamu harus tahu itu. Karena mengakui Pentateuch atau Torah. Ya, menolak kitab-kitab nabi dan tulisan lain orang Samaria itu. Mereka, orang-orang Samaria pada saat itu mendirikan ritual atau ibadah mereka, pusatnya itu di Gunung Gerizim di Yerusalem. Ya, bukan di Bukit Gerizim, bukan di Yerusalem atau Bait Allah. Kenapa? Menurut Abang Tuhan itu maha kuasa enggak? Tuhan itu maha kuasa. Belum selesai, nanti dulu selesaikan dulu. Kamu tahu ya kalau misal saya jawab itu sudah pasti jawaban saya nggak terbantahkan ya. Jelasin nih, saya nggak cuma jelasin ke kamu kok, tujuannya kepada teman-teman juga yang mendengarkan supaya iman mereka semakin dikuatkan dan nggak dibingungkan dengan kesesatan yang dibuat oleh junjungan kamu. Dengerin, saya lanjut. Jadi karena pada saat itu orang Samaria mereka beribadahnya di Gunung Gerizim, bukan di Bait Allah di Yerusalem, maka Yesus memperingatkan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
Nah, karena mereka tidak mengenal keselamatan itu dari bangsa Yahudi ketika mereka melihat Mesias. Nah, nanti ada loh ucapan dari Samaria, ya betul, saya mengetahui akan hal itu, yaitu apabila Mesias itu datang dan memberitahukan kepada kami. Lalu Yesus menjawab orang Samaria itu dengan apa? Akulah dia yang berbicara kepada kamu itu. Baca seterusnya. Ya, tapi saya selesaikan dulu ini. Jadi karena itu ibadah mereka dianggap tidak murni dan tidak berdasarkan pewahyuan penuh dari Allah. Maka ketika Yesus berkata kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, ia menegaskan bahwa pengetahuan penyembahan orang Samaria terbatas karena mereka tidak menerima secara keseluruhan wahyu Allah. Bayangin loh, yang orang Samaria terima itu hanya Pentateuch atau Taurat. Tidak menerima kitab-kitab nabi-nabi seperti Yesaya, Daniel, dan seterusnya. Padahal di situ, nubuatan kedatangan Mesias itu lebih jelas. Semakin lengkap. Oke? Nah, makanya selanjutnya ketika Yesus bilang kami menyembah apa yang kami kenal, karena Yesus mengacu kepada bangsa Yahudi. Ketika Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, itu mengacu kepada bangsa Yahudi keseluruhan. Apakah Yesus include? Yes, karena dialah yang menyelamatkan mereka. Makanya dia menggunakan kata kami. Nah, inilah kalau penggunaan kata ganti itu digunakan dengan tepat. Jadi kamu nggak bingung. Kami di situ Yesus doang atau cuman banyak orang? Suruh buka Al-Quran ada kata kami, nanti kamu bingung, kami di situ Allah apa malaikat atau siapa ya? Kalau di sini kan nggak bingung, kami di situ merujuk kepada Yesus dan terutama para bangsa Yahudi, gitu ya. Terus kita lanjut. Jadi artinya ketika Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, bahwa dari bangsa Yahudi akan datang Mesias, yaitu siapa? Yesus. Oke, nah makanya tadi kan saya sempat bilang, ketika Yesus mau bicara, menjelaskan kepada perempuan Samaria itu, Pak, Yesus berkata, perempuan Samaria itu menjawab Yesus dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan bahwa jawab perempuan itu kepadanya. Baca Yohanes 4 ayat 25-nya. Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan kepada segala sesuatu kepada kami. Lalu di ayat 26 Yesus mengatakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berbicara dengan kamu. Jadi clear. Yesus itu mengakui keselamatan itu sudah ada di hadapan bangsa Samaria. Dan penyembahan itu menuju kepada Yesus karena penyembahan itulah yang datang dari bangsa Yahudi. Dan dialah Mesias, Yesus Kristus. Keren kan Yesus itu. Jadi kalau nanti ada di Islam itu mana Yesus mengaku Mesias ini? Yohanes 4 ayat 25 ketika perempuan Samaria mengatakan aku tahu bahwa Mesias itu akan mengatakan dan memberitahukan kepada kami. Yesus langsung mengakui akulah dia, akulah Mesias itu. Jadi sudah jelas ya. Menyembahan Allah sejati itu kepada Yesus. Dan bangsa Yahudi itu dikatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Itu dari Yesus Kristus. Begitu. Pak Aksar Aziz, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan dibuka mic-nya. Tanya lagi apa tadi? Yesus Tuhan Maha Kuasa apa gimana gitu? Silakan dibuka dulu mic-nya, belum dibuka itu mic-nya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, Bang, di mana kemahakuasaannya itu ketika Tuhan ikut berperang, Tuhan mati, begitu loh. Di mana tertulis Tuhan ikut berperang dan Tuhan mati? Bacakan. Dari kitab apa yang Tuhan keluar berperang. Bacakan. Tunggu dulu. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Masa Tuhan bertempur? Kamu baca nggak itu seperti orang perang? Seperti, kamu paham kata seperti nggak? Waduh, kamu harus belajar ke Rifa. Kita baca. Tuhan keluar berperang seperti. Berarti tidak semerta-merta sekonyong-konyong dia keluar pakai baju. Itu baru Allah berperang. Allah itu berperang, teman-teman. Kita baca dalam Al-Anfal ayat 87 yuk. Kita buka dalam Al-Anfal ayat 87. Kamu diam di situ ya. Kamu buka Al-Quran kamu sekarang. Sembari buka, siapa tahu versi Quran saya dan versi Quran kamu beda. Al-Anfal ayat 17, kok 87? Ayat 17 ya. Ingat, Al-Anfal itu surah keberapa? Surah ke-8. Buka, surah ke-8 ayat 17 Quran kamu. Al-Anfal ayat 17, saya bukakan. Nanti keterkonyong-konyong kita,
Kaget, wah ternyata Allah ikut perang. Kenapa Allah ikut perang? Jeder kon. Kalau kata Nandar, jeder kon. Nah, ini jeder nih, jeder baca. Baca. Hati-hati ya membacanya. Kuatkan hati kamu, kuatkan ya. Pegangan yang kuat. Pegangannya jangan Allah, karena kalau Allah dipegang, wah, runtuh kamu. Baca. Maka sebenarnya bukan kamu yang membun-bun mereka, melainkan Allah yang membun-bun mereka. Wow. Wow, di sini tidak ada kata seperti, beda dengan kitab yang kamu buktikan. Ada kata seperti. Baca lagi. Bukan kamu yang membun-bun mereka, melainkan Allah yang membun-bun mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Waduh, Allah itu preman tak. Wow, kalah ini mafia-mafia kartel kelas kakap. Saya kepencet matikan kamera. Buka lagi kameranya. Kalah ini mafia kartel, teman. Kalah. Waduh. Abang kan tadi bertanya di mana Tuhan berperang, di mana Tuhan mati, ya kan? Iya, tadi berperang sudah saya jawab. Itu ada kata seperti. Kamu tahu nggak seperti itu apa? Ketika ada kalimat menggunakan kata seperti, Yosef seperti manusia emas. Jadi bukan berarti saya manusia emas beneran. Gitu loh. Oke, sekarang Tuhan mati, oke. Di mana? Jadi kamu nggak bisa jawab tuh ya. Allahmu ikut membun-bun itu ikut sebab jawab. Ditanya Qur'annya sendiri macet. Oke, kita baca. Baca. Barang siapa makan dan roti minum dari cawan ini, kamu bacakan itu dari mana? Itu ngeblur loh. Ngeblur. Bacakan aja Pak, nggak kedengeran. Bacakan aja Pak, denger nggak? Ngeblur, sakit mata saya. Ya udah kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 27. Betul kan itu 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 27? Saya lebih hafal. Kitab suci apapun saya bisa hafal dikit-dikit ya. Beda sama kamu. Al-Quran kamu aja kamu nggak hafal tadi. Buktinya kamu nggak tahu itu. Ternyata Allah kamu ikut membun-bun. Kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 27. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Yes, kami memang memberitakan wafatnya Kristus. Betul. Kami memberitakan wafatnya Kristus. Yesus ini yang telah dibunuh. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Para rasul itu memang memberitakan wafatnya Kristus. Tapi apa? Bukan hanya pada saat wafatnya kita beritakan. Kita mau memberitakan juga kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Bahkan kita juga memberitakan kedatangan yang kedua kalinya. Mau tahu apa yang dikatakan Yesus? Apakah dia mati begitu saja? Tidak. Kita baca dalam Wahyu 1. Ayat yang ke-8. Kau buka dalam kitab Wahyu. Nah, enak ya kalau ngomongin soal Yesus itu pasti selalu ada jawaban. Wahyu 1 ayat 17-18 kita baca. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup aku telah mati. Ya, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus memang mati, tapi lihat aku hidup untuk selama-lamanya. Makanya nanti Yesus mengatakan aku akan datang kedua kalinya. Gitu loh. Ya, paham? Ada lagi pertanyaannya. Wah, ini. Ada lagi ya pertanyaannya? Halo, Aksar? Kita mute bang. Ya, dibuka lagi. Jadi saya sudah lihatkan ayatnya ya bang ya. Anda yang menjelaskan, oke? Oke, Betul. mantap. Mantap. Oke, luar biasa diakui. Semua ada jawabannya bang ya. Semua ada jawabannya. Ada lagi tapi bang yang mau ditanya bang. Ada lagi? Menurut abang, Ada lagi? menurut abang apa definisi kawin menurut abang? Definisi kawin, sakramen perkawinan. Perempuan dan laki-laki menjadi satu dalam sakramen, ketersakramen. Allah. Karena dalam sakramen perkawinan dalam gereja
itu disaksikan oleh Allah, bukan hanya sesama manusia. Makanya pada saat pengucapan janji perkawinan, pasangan itu mengucapkan janji dengan mengucapkan di hadapan Allah, di hadapan saksi. Ya, jadi bukan hanya sekedar manusia. Itu nikah bang, kawin. Perkawinan, bukan pernikahan. Kamu tuh jangan terbodohi dengan Islam loh. Coba secara definisi istilah perkawinan dan nikah itu bedanya di mana? Abang buka di anu lah bahasa ini KBBI. Kawinan itu bang, Kawin itu dari bahasa mana? Coba saya tanya, kawin itu dari bahasa mana? Indonesia. Hah? Indonesia? Serius? Iya. Oke, kalau Coba dibuka. secara Indonesia itu kawin itu apa? Coba buka di kawin, coba buka. Ya, kan Bapak tadi ada HP untuk nunjukin data. Sekarang Bapak tunjukin juga. Kawin itu bang definisinya memasukkan itu ke itu begitu. Definisi kawin itu. Salah, ngaco. Ini definisi dari mana? Orang secara KBBI itu kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan pernikahan. Lu pikiran kamu tuh Islami sekali sih. Kamu baca, bahkan dalam undang-undang kita diatur loh. Saya langsung buka di Google loh, untuk memverifikasi benar nggak yang diomongin sama kamu. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1. Kawin atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga. Nggak ada seperti yang kamu katakan, memasukkan itu dalam itu. Hah? Nah, turun aja lah, udah merokok juga nanti saya kena ban. Mereka ini kalau diskusi. Tapi yang bagus ya, diakui ya bahwa setiap dia nunjukin ayat mantap katanya ya. Ada jawabannya semua, puji Tuhan. Oke, sekarang kita kita doakan dulu doa malaikat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita doakan doa malaikat Tuhan ya teman-teman ya. Mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Doa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengingatkan saya. Terima kasih ya. Selamat hari Minggu. Kita lanjut ya. Hari Minggu. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Gak rame ya kalau bahas Islam. Rame banget kalau bahas Islam. Karena kan kalian bani gerudug. Shalom, Bang Ian, namaku. Selamat siang di Indonesia. Selamat siang. Ya, selamat siang. Islam atau Kristen, bro? Islam. Islam, boleh dibuka kameranya? Itu ada foto saya. Dibuka aja foto kameranya, nggak bisa ya? Nah, sudah, jangan dibuat-buat bang namanya, suaranya. Silakan. Suara saya begini. Kita lanjut ya. Aduh. Stop menuhankan mayat Arab. Dengerin ya, kalau teman-teman cek sendiri definisi kawin itu nggak seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman Islam mau naik silahkan naik. Coba bahas selain Islam. Dari tadi kamu dengar nggak kurang asin? Saya itu lagi bahas Alkitab. Apa sih? Dia bilang coba bahas selain Islam. Saya lagi bahas Yesus kok. Memang menurut kamu Yesus itu Islam? Ngimpi kamu.
Dari tadi saya sudah membahas Alkitab. Bahkan saya ketika tadi menampilkan Al-Anfal ayat 17 nggak mampu dijawab, ya sudah saya biarkan. Betul nggak teman-teman? Langsung ke pertanyaan berikutnya, Yesus itu mati katanya ya. Saya bawa dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Yesus memang mengakui, lihatlah aku mati. Namun Yesus langsung jawab, aku telah hidup untuk selama-lamanya dan aku memegang kunci kerajaan maut. Jadi kematian yang Yesus alami itu kematian untuk menurunkan, mengalahkan maut. Ya, untuk mengalahkan maut. Gitu. Yesus anak manusia ya itu. Lah setiap naik yang ini apa sih? Bocil ini berisik lah. Ya saya tanya lah biar identitas agamanya tuh jelas, orang ini diskusi lintas iman kok kamu. Apa ini Islam ribet sekali. Saya kalau nanya dalam diskusi lintas iman saya tanya agama kan wajar. Supaya gini loh, kenapa saya tanya agama ya teman-teman ya. Supaya kita tahu, oh ini orang agamanya Islam, oh ini orang agamanya Kristen. Itu akan menentukan, akan determine. Saya itu akan menjelaskan dari poin bagaimana kalau dia Kristen ya dia pasti sudah punya basic toh, sudah punya dasar, sudah punya fondasi ya kita tinggal mengokohkan saja, betul nggak? Paham nggak dengan perumpamaan itu? Ya tapi kalau dia dari Islam ya kita harus menjelaskannya secara kronologis karena wajar tidak memiliki basic gitu, paham? Jadi kalau ditanya agama kenapa malah marah orang ini diskusi lintas iman kok pantas? Ya, Yosef sudah bisa sudah Kak Katarina tadi pagi selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Gitu ya. Terima kasih Kak Violet nasinya. Ada daging kaki kambing saya lihat tadi. Wah jangan-jangan ini Kak Violet ini membuat kita flashback atau deja vu waktu di Khaybar itu ya. Ada apa itu? Ada kentang balado, ada tempe, ada kaki kambing saya lihat itu. Saya nggak salah lihat kah? Aduh, makasih ya pagi-pagi siang-siang saya sudah dapat nasi tumpeng ini. Ya, ada racun lagi nanti. Kita bahaya ini nanti. Kita nggak merdeka, kita jadi ini. Sama seperti yang Ono ya. Bisa ajaran Paulus nggak jadi masalah. Paulus itu mengajarkan kebenaran dan kasih. Makanya Paulus itu meninggalkan kekerasan. Ya, menyarungkan kembali pedangnya dan ikut memberitakan Injil dengan kasih, dengan semangat, dengan tak gentar di dalam Kristus. Gitu. Kita lanjut. Halo Bang Ian. Halo. Oke lah, saya turunin aja lah ya. Bang Ian yang bener lah, Bang Ian lah. Saya mau diskusi yang tertib lah. Teman-teman jangan lupa bantu tap-tap layar ya. Dan tolong dibagikan ulang. Ya, di repost, bukan di report ya. Di repost. Shalom. Pak Ical 808070. Shalom. Om Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Selamat siang. Islam atau Kristen? Tapi kami juga percaya Kristus akan menyatukan kita bukan lagi dalam saudara kemanusiaan tapi juga saudara dalam satu iman. Nah, silakan dibuka kameranya, mohon dibuka ya Pak Ical karena peraturannya seperti itu. Terlepas mau bertanya atau mau sekedar sharing atau mau curhat atau mau sekedar numpang lewat, kalau sudah dinaikkan harus buka kamera. Silakan dibuka kameranya. Ya, saya nyalakan kamera ya. Iya, silakan. Aha, itu bagian kaki ya. Padahal kaki itu emang banyak ya dagingnya. Saya kalau makan gulai kambing tuh nggak terlalu banyak sih. Kambing Sudah, tuh. Bang? Ya sudah. Ya shalom. Silakan. Ada yang mau ditanyakan Pak Ical? Iya kan, saya nyimak-nyimak dari tadi nih Bang ya. Saya nyimak-nyimak. Kalau boleh tanya kan Bang? Boleh dong. Iya, Tanya sip, saja. sip, sip. Yesus sendiri yang telah memberikan dirinya sebagai tanggungan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Silakan. Iya. Saya mau tanya nih Bang tentang Wahyu 5 ayat 6 Bang. Apa yang mau ditanyakan? Kan di Dari sini Wahyu 5. disebutkan maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua-tua itu berdiri. Seekor anak domba seperti disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi saya boleh bertanya nih Bang ya,
Oke. Ya, karena namanya kan Islam, saya jadi apa, kurang masuk pemahaman saya. Berarti kalau anak domba itu berarti diumpamakan seperti Yesus, Bang, ya? Good. Yes. Betul. Terus? Ya, Yesus. Yang jadi pertanyaan saya, Bang, bagaimana mungkin dia digambarkan seperti, maksudnya minta maaf, bagaimana mungkin dia sebagai Tuhan digambarkan seperti hewan, celana domba, posisinya dia disembelih, ya kan, Bang, ya? Minta maaf ini, posisinya disembelih. Di mana kuasa Tuhan, Bang? Silakan, Bang. Oke, begini ya. Saya pikir tadi mau bertanya tentang penglihatan ini, kok domba bertanduk 7 itu lebih menarik loh. Kenapa? Karena gini, sebelum saya jawab itu ya. Tidak, Bang. Saya begini, Bang. Maksud saya begini. Satu ayat ini, maksudnya saya ada beberapa pertanyaan, maksudnya. Jadi. Oh iya iya. Iya. Oke, paham. Oke, saya jawab ya. Mengenai kenapa sih Yesus itu dikatakan anak domba gini. Tidak terlepas dari latar belakang Yahudi. Ingat lo ya. Pada mulanya Yesus itu kan selalu menekankan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Aku diutus hanya itu untuk menekankan dan menyadarkan bangsa Israel bahwa inilah keselamatan kalian. Bahwa inilah anak domba Paskah. Kenapa saya katakan anak domba Paskah? Kita baca dalam Keluaran 12. Ini flashback atau kita review di masa perjanjian lama. Pra-inkarnasi atau sebelum kedatangan Kristus sebagai Mesias yang hidup. Kenapa? Dalam Keluaran 12, korban Paskah itulah domba, anak domba, yang kemudian disembelih, kemudian darahnya dioleskan di pintu untuk menyelamatkan orang Israel dari malaikat maut. Nah, paham? Jadi ketika bangsa Israel pada saat itu menyembelih domba, ya, kemudian darahnya itu dioles di pintu rumahnya, itu menandakan bahwa maut itu tidak dapat melintas atau tidak dapat menghampiri. Kemudian kalau kita lihat dalam Bilangan 23 ya, Bilangan 23 ayat 3 sampai dengan 4, Bilangan 28 ya. Bilangan 28 ayat 3 sampai dengan 4, di situ juga digunakan anak domba untuk dikorbankan secara harian. Ya, jadi secara setiap hari dulu ya, orang-orang bangsa Israel di Bait Allah, orang-orang Yahudi itu mengorbankan domba. Setiap pagi dan petang seekor domba itu dipersembahkan. Catat dulu 2 poin itu. Jadi makna disembelih itu ada hubungannya dengan Keluaran 12. Pada saat itu bangsa Israel menyembelih domba Paskah, kemudian darahnya itu dioleskan di ambang pintu supaya malaikat maut tidak datang. Kemudian yang kedua, ini melambangkan atau menggambarkan pada masa di mana perjanjian lama bangsa Israel di dalam Bilangan 28 ayat 3 sampai dengan 4, itu setiap pagi dan petang selalu mengorbankan korban persembahan domba setiap hari, setiap pagi dan petang. Oke, nah sekarang secara makna sudah jelas sesuai dengan Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia menunjuk Yesus dengan mengatakan, Ecce Agnus Dei, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yesus dikatakan anak domba tadi? Paralelisasinya dengan Keluaran 12. Ketika bangsa Israel menyembelih anak domba kemudian darahnya mereka oleskan sama seperti Yesus. Ketika di malam perjamuan kudus, di malam sebelum dia ditangkap, dia menetapkan perjamuan, dia mengangkat roti, dia mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian ia juga mengangkat piala yang berisi anggur, dia mengatakan inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang. Darah perjanjian yang baru dan kekal. Ingat lo ya. Ini saya jelaskan nanti sesuai kronologis urut. Jadi dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai dengan detik ini. Iya, berarti anak domba simbolis ya? Secara simbolis untuk menggambarkan Yesuslah anak domba Paskah, anak domba yang sejati. Kenapa? Kita lihat di dalam Ibrani 10. Kita baca dalam kitab Ibrani. Kok bisa Yesus dikatakan anak domba? Ibrani 10, persembahan yang sempurna. Kita baca. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang. Dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu perhatikan, dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Ya.
Itu sebab dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 11 dikatakan apa? Selanjutnya setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Namun setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Jadi itu sebab menghapus dosa dunia secara kekal sekali untuk selama-lamanya. Jadi anak domba itu dimaknakan Yesus sebagai kurban penebusan. Darah anak domba itu sebagai darah Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan. Sesuai dengan Ibrani 9 ayat 12 sampai 14. Kita baca Ibrani 9 ayat 12 sampai dengan 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan, perhatikan, dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lambu muda mengkuduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi, perhatikan ayat 14, darah Kristus yang melalui roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tuh. Jadi itu makna anak domba. Memang itu latar belakangnya bangsa Israel, bangsa Yahudi. Persembahan itu loh yang ditekankan oleh Yesus. Berarti persembahan anak domba itu persembahan untuk menghapus dosa ya, begitu? Betul. Iya. Persembahan dosa, makanya Kristus itu dikatakan adalah dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 19. Kita baca 1 Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat 19. Nah, 1 Petrus 1 ayat 19. Kita baca. Ayat 18 dulu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Di ayat 19-nya dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Tuh. Ya. Maka Petrus juga mengajarkan hal yang sama, bukan hanya Paulus, bukan hanya Yohanes. Semua rasul mengajarkan Yesus adalah anak domba Allah. Oh iya. Nah, jadi ini lagi Bang, kan tadi Abang sendiri yang bilang harus coba tanya ke, maksudnya boleh dibilang saya punya penangkapan nih Bang ya. Tanyakan ini 7 apa begitu kemarin, minta maaf ini. Nggak apa-apa. Abang bilang tadi itu. Jadi ini ya yang jadi pertanyaan saya Bang. Apa tuh? Kalau benar Yesus bertanduk 7, darmu mata 7, itu hanya simbol atau bagaimana Bang? Oke, buat pertanyaannya teman-teman. Jadi balik lagi ke Wahyu 5 ayat 6 yang tadi. Teman-teman silakan dibuka dan dibaca bareng-bareng. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti setelah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apakah ini simbolis? Yes. Kita sebagai orang Kristen Pak, sudah paham. Kitab Wahyu itu apokaliptik dan penuh simbolis, makna, bukan arti sebenarnya, bukan harafiah. Makanya ini kitab yang paling sulit untuk dipahami. Ya silakan tanya sama ahli-ahli kitab suci, silakan tanya sama teolog-teolog, mereka semua sepakat. Kitab Wahyu itu paling berisi simbolis. Ya. Jadi apa maksud 7 tanduk? Apa itu masuk 7 mata? Kenapa angka 7? Kenapa angka 7? Ingat loh, Tuhan Yesus pernah berkata di Alkitab, ini saya buktikan ya. Di Alkitab Tuhan Yesus pernah mengatakan, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sampai berapa kali kami harus mengampuni? Yesus berkata apa? 70 kali 7 kali sempurna. 70 kali 7 pengampunan. Apa makna arti kata 7? 7 itu arti atau simbol dari kesempurnaan. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya dan memberkati hari itu. Jadi 7 itu artinya sempurna. Nah ketika dikatakan 7 tanduk, 7 mata, apa maksudnya? 7 tanduk itu artinya kepenuhan kuasa. Ya.
Dalam simbolisme kitab suci, tanduk itu melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Jadi ketika dikatakan 7 tanduk, 7 itu artinya angka kesempurnaan. Tanduk itu artinya kekuatan dan kuasa. Jadi ketika dikatakan 7 tanduk, artinya Kristus yang adalah anak domba memiliki kuasa penuh. Gitu loh. Sebagai raja atas segala raja. Karena nanti di dalam kitab Wahyu juga dikatakan apa? Pada jubahnya dan pada pahanya tertulis raja di atas segala raja. Wahyu 19 ayat 16. Nah, itu 7 tanduk, artinya kepenuhan kuasa. 7 mata artinya apa? Roh Kudus yang melihat segala sesuatu. Kenapa? Karena di situ langsung disebutkan di kalimat yang berikutnya di ayat yang sama, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bukan berarti roh Allah hanya ada 7, bukan. Sekali lagi simbolis 7 itu artinya kesempurnaan. Maka arti ketujuh roh Allah, 7 mata itu artinya kepenuhan karya Roh Kudus. Ya. Kalau dalam gereja Katolik, dalam penafsiran ini yang saya dari tadi jelaskan ini dalam buku ya, menurut Bapak Alphonse J. Hadut itu ya, tafsir kitab Wahyu, itu dikatakan bahwa 7 karunia Roh Kudus sesuai dengan Yesaya 11 ayat 2 sampai dengan 3, yaitu apa? Kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kemudian pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Jadi artinya apa? Kristus yang bangkit itu mengutus Roh Kudus untuk melaksanakan karya keselamatan dan kepenuhan ke seluruh bumi. Gitu loh Pak. Jadi angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Gitu. Kesempurnaan secara kekuasaan dan kesempurnaan secara roh. Yaitu apa? 7 karya Roh Kudus, yaitu 7 karunia Roh Kudus. Gitu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Berarti kan itu berarti yang bertanduk 7 bermata 7 berarti itu secara simbolis saja ya. Simbolis, sebenarnya. betul, bukan berarti secara harafiah atau nah, itu ada makna mendalam. Karena gini, Yohanes itu Pak, itu kitab Wahyu, sorry ya saya potong dulu. Kitab Wahyu itu ditulis juga oleh Yohanes. Itu penglihatan. Sama seperti nanti di kitab Wahyu mungkin teman-teman ada yang familiar. Di situ nanti di ayatnya saya lupa Wahyu berapa ya. Ada Rasul Yohanes menuliskan, aku melihat hewan-hewan atau binatang besar muncul dari laut. Itu bukan beneran kraken atau hewan mitologi di laut, bukan teman-teman. Tapi ingat, Rasul Yohanes pada saat itu menuliskan kitab Wahyu pada saat di pengasingannya di Pulau Patmos. Pada saat itu Pulau Patmos, kalau teman-teman baca sejarah, itu pulau yang sering dilewati oleh kapal-kapal besar. Nah, jadi hewan-hewan besar. Itu bukan berarti Rasul Yohanes melihat langsung ada kraken atau ada apa lagi biasanya, hiu. Bukan, itu kapal yang melintas. Jadi simbolis Pak. Jadi bukan berarti hewan beneran. Gitu. Jadi itu salah satu maksud saya bukti bahwa kitab Wahyu itu berisi simbolis, bukan harafiah, bukan ketika ditulis hewan buas berarti hewan beneran. Ya. Ketika ditulis 7 tanduk, tanduknya ada 7, bukan. Seperti itu Pak. Berarti secara simbolis. Betul, ada makna mendalamnya. Begini Bang, kalau secara penglihatan saya minta maafin, penglihatan saya sebagai Muslim dan abang saya, di background Bang Joseph ini bagus. Itu kan Tuhan Yesus Bang Yosef ya. Nah, background kita semua ya Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus. Kalau background Bang Yesus, Bang Joseph itu Tuhan Yesus, sebagai Muslim saya itu bagus. Pertanda kuasa Tuhan kan di bagaimana Tuhan itu digambarkan bagus. Dan Alkitab Injil, saya tidak tahu apakah Alkitab Injil di tangannya. Tetapi kalau disimboliskan dengan tanduk 7 mata 7, minta maaf Bang, apakah tidak menyeramkan secara simbolis? Itu dia kan tadi saya bilang simbolis, bukan harafiah. Jadi saya bilang, apakah maukah abang, maksudnya kayak backgroundnya abang kan bagus, saya bilang, apakah maukah abang secara simbolis digambarkan seperti itu? Itu maksud saya. Tunggu dulu. Jadi abang mau mengatakan bahwa kenapa Yohanes menggambarkan itu? Ya gampang Pak. Simbolis, jadi nggak jadi masalah. Jadi perumpamaan, sama seperti misalkan Bapak baca nih. Menurut saya terlalu kejam Yohanes menggambarkan seperti itu. Tidak kejam dong. Kalau kejam itu misalkan nih saya bacakan dalam
surah Al-Qalam ayat 42. Kita baca di sini misalkan nih, ini ada yang lebih kecil Pak. Kalau tadi 7 tanduk itu kan memang menggambarkan ada maknanya Pak. Ada maknanya kan. 7 tanduk itu angka 7 itu kesempurnaan. Ada penjelasannya. Jadi nggak bingung kita apa itu 7 tanduk. Nah, kalau misalkan Bapak buka dalam surah Al-Qalam ayat 42 misalkan baca. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, yakni ururari karyawan dan mereka disuruh untuk bersujud. Kenapa Allah digambarkan dengan betis? Kenapa Allah digambarkan dengan betis? Di surat apa itu Pak? Surah Al-Qalam ayat 42. Kenapa Allah digambarkan dengan betis Pak? Lebih kejam mana? Nih. Pada hari ketika betis disingkapkan, Al-Qalam ayat 42. Nih, saya juga buka hadisnya. Ampun ketutup. Saya mau buka malah ketutup. Nah ini. Hadis, Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya. Baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an secara marfu, Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya. Loh, serem dong. Kok cuman betis doang? Hah? Ini nanti gini loh, seremnya gini Pak. Ketika hari kiamat, kan biasa hari kiamat itu orang-orang panik tuh. Wah, gempa bumi, betul nggak teman-teman? Wah, tsunami, wah ini. Terus tiba-tiba ada betis di atas langit. Apa nggak melongo kita semua? Ngapain betis segede gaban di langit gitu kan? Yang pertanyaan kita, waduh serem banget, bulunya lebat banget gitu loh. Udah shaving belum? Gitu Pak. Kalau Yohanes menjelaskan secara makna, secara simbolis ada maknanya, tadi saya sudah jelaskan, itu ada dalil-dalilnya dalam Yesaya 11:7. Roh Kudus itu apa, 7 tanduk itu apa, ada dalilnya. Karena itu ada korelasinya. Loh sekarang kalau betis kira-kira ada nggak korelasinya? Mungkin ada di ayat lain, di surah lain gitu, ada nggak? Surat apa tadi Bang? Saya coba cari-cari juga ini. Surat Al-Qalam. Qalam ayat 42. Ditambah dengan hadis. Al-Qalam. Qalam itu Q. Qalam. Oh, Q. Ya, Q. Qalam. Al-Qalam. Ayat 42. Iya dong, shock dong. Kalau teman-teman lagi huru-hara gitu kan, chaos gitu. Lari-larian sana sini ya kan, yang bawa mobil, yang bawa motor, loh tiba-tiba ada betis, apa nggak shock kita, pangling kita. Ya gitu Pak, jadi gini. Ayat 42 ya. 42 betul. Pada hari silakan hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil bersujud. Tepat. Betis siapa itu kira-kira Pak? Nggak, maksud saya mungkin betis siapa gitu. Tapi bingung gitu loh. Untuk apa tujuannya betis itu disingkapkan pada hari kiamat? Kalau orang kiamat kan menunggu penghakiman Tuhan gitu loh. Maksudnya hari dimana Tuhan murka katanya kan kalau dalam Islam. Yaumul hisab, yaumul ba'ath, ya yaumul kiamat. Tapi betis itu untuk apa gitu loh? Tiba-tiba betis, kok bingung saya. Oh, ini karena saya tidak juga maksudnya. Cuma saya coba jawab sepengetahuan saya, minta maaf ini Bang ya. Iya. Ini Saya sih kan lagi ngomong sama Pak Bom ya. Pak Bom ciri khasnya gitu. Minta maaf ya. Logatnya juga persis loh. saya orang Sulawesi masalahnya Bang. Pak Bom mungkin orang Sulawesi juga. Oh sama. Oh iya. Silakan. Nah, kalau menurut pemahaman saya itu, kalau mau perlihatkan betis itu tujuannya mungkin untuk hari kiamat, karena untuk minta maaf untuk orang-orang kafir yang tidak mau bersujud Bang. Jadi kami bersujud kepada betis nantinya. gitu maksudnya. Ya. Jadi Kepada kita betis bersujud maksudnya. kepada betis atau gimana? Bersujud kepada betis itu karena kalau kita tidak mau bersujud, maksudnya kan bersujud kan diberi bersujud. Kalau orang sholat itu kan ada imam, ada makmum. Kalau kita tidak mau bersujud, sama saja kita tidak pernah kita menghadap Allah atau mengimani Allah. Iya, tapi betis siapa Pak di situ? Betis siapa di situ? Kalau betis siapa sih? Saya tidak tahu juga Bang. Ya kan? Saya tidak tahu juga kalau masalah itu. Karena kalau masalah itu saya tidak tahu
gitu. Cuma kalau menurut saya itu karena dianggap untuk orang-orang kafir yang tidak mau bersujud itu saja. Iya tahu Karena gitu. ya, hari kiamat. Kenapa harus betis? Oke, katakan orang-orang seperti kami nggak mau sujud kepada Allahmu. Kenapa harus betis yang disinggapkan loh? Kami bukannya mau sujud, kami mau kabur, Pak. Muntah kalau bisa mungkin ya. Gini loh, orang mau sujud itu kan gini. Kalau kita nonton film-film Avengers, film-film pahlawan gitu kan, fiction gitu. Kalau penjahatnya mau diakui kayak Thanos atau apa, itu kan dia pasti akan mengancam gitu. Kalau kamu tidak tidak sujud dengan saya akan menghancurkan gitu. Nah gitu ya dengannya. Ini kok dengan betis gitu loh Pak, maksud saya gitu loh. Maksudnya gitu kan kalau villain, kalau penjahat itu kan dengan saya akan habisi kamu. Saya kalau nggak ini kok dengan betis gitu. Kami nggak takut, justru kami malah ketawa gitu. Maksudnya bingung jadinya. Kalau dengan karena ancaman gitu kan kami takut gitu. Kami oh iya kita sujud, kita sembah. Oh iya apa yang kamu minta saya kasih, apapun saya kasih, tapi jangan kamu. Nah itu kan. Ini kalau betis itu kita nggak takut Pak, beneran. Ini pemahaman saya mungkin saja karena hari kiamat, bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu kan, bagaimana dahsyatnya kiamat. Kalau tidak kita bersujud kan, kalau kita tidak bersujud maksud menghadap Allah, berdoa minta ampunan, ya kan, gimana kita akan meminta pertolongan? Maksud saya cuma pemahaman saya begitu, ya kan. Saya sebisa saya bilang, ya kan, paham, bersujud sebab artinya bagaimana betis itu kan, betis tidak sampai di, maksudnya kayak di lantai kan, bagaimana? Nggak tahu saya. Kalau Nanti lah kita lihat ya Pak. Kalau beneran itu terjadi, saya akan ketawa. Mungkin kita di sini yang sudah tahu akan ketawa. Oh ternyata beneran betis. Tapi buat apa ya gitu? Ya sudah. Terima kasih ya Pak ya. Pertama Bang, kebetulan saya ada tamu ini. Ada tamu. Yo, tunggu dulu. Tuhan berkati ya Pak ya. Ya selamat siang. Selamat siang. Satu turun Bang ya. Ya. Selamat siang. Nyerah dia. Gini loh, maksud saya, kenapa saya bisa tiba-tiba bahas betis? Karena kan tadi bilang, ini makanya teman-teman kita harus punya roh kebijaksanaan dan roh hikmat sebagai orang Kristen. Kita tahu di mana kita mempertahankan atau defense, di mana kita juga harus offense. Offense itu nggak harus dengan menyerang fisik atau dengan cara yang elegan. Ketika tadi teman-teman mungkin ada dengar Bapak tadi kan memuji latar belakang atau background atau green screen saya. Oh bagus gini, tapi tiba-tiba dia dengan agak sedikit, kalau teman-teman paham secara psikologis itu sedikit menyerang, sedikit offense dengan mengatakan ya agak serem kalau Yohanes menggambarkan Yesus dengan 7 tanduk. Nah makanya saya langsung bilang, saya langsung mode defense dan offense. Kenapa? Defense dan offense itu sudah masuk offense. Seolah-olah Yohanes melakukan itu katanya jahat, kejam, dan seterusnya. Enggak. Yohanes itu kan karena memang menggambarkan dalam penglihatan dan itu simbolis. Dan tadi sudah saya jelaskan, teman-teman juga sudah mendengarkan dan menyimak kan. Ada penjelasannya bahwa 7 tanduk yang dimaksud apa, 7 roh apa. Jadi bukan semata-mata itu harafiah. Ada 7 tanduk, ada 7 mata, ada 7 roh, tidak. Tuh, makanya saya langsung counter dengan surah Al-Qalam ayat 42. Bagaimana Allah digambarkan dengan betis, gitu loh. Apa penjelasannya? Saya minta penjelasan. Karena dari kita ya, orang Kristen sudah ada penjelasan, betul kan? Teman-teman sepakat kan? Saya soalnya memakai referensi tafsir kitab Wahyu, ya, dari Pak Alphonse J. Hadud. Itu ada penjelasannya dengan 7 tanduk, itu ada. Angka 7 melambangkan kesempurnaan dan seterusnya. Ada itu pertanggungjawabannya. Dan ada referensinya dari Perjanjian Lama tentang 7 roh juga. Nah, saya minta tanggung jawabnya bagaimana dalam Islam ketika Allah digambarkan dengan betis, apa referensinya, apa maknanya gitu loh. Jadi gitu, maksudnya itulah yang dimaksud dengan metode paralelisasi. Paralelisasi di mana mereka mempermasalahkan Alkitab, kita juga harus punya hak yang sama. Gitu. Jangan hanya menuntut bertanya, memaksa, tapi tidak mau juga untuk ditanya dan untuk menjawab. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya ini loh, Bang RK tadi sempat komen di bawah mau PKPK sama Nandar nggak? Cuman saya coba konfirmasi, maksudnya PKPK sama Nandar kita berdua lawan satu. Kalau itu nanti di framing gitu. Saya mau tanya,
Kita lanjut ya. Naik Bang Ian namaku. Aduh. RK udah rungkat. Oh iya, Bang RK udah rungkat. Emang betul? Emang Bang RK live dan udah rungkat teman-teman. Saya pikir belum lah live. Emang Bang RK udah live? Oh udah rungkat tapi live-nya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Shalom Bang Ian namaku. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Islam atau Kristen Bang? Islam. Islam. Ya ada yang mau ditanya Bang Ian? Halo? Halo. Ya silakan, ada yang mau ditanya? Kenapa dia menyatakan dirinya dia adalah juru selamat? Ya karena dia adalah Mesias yang telah dijanjikan. Maksud pertanyaannya apa? Maksud Oke. pertanyaannya apa? Selamat dari siapa? Selamat dari maut. Kan sedangkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia mati. Kata siapa? Yesus bangkit dan selamat kok. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Aduh, baca lagi. Islam. Nih, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Kata siapa nggak mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Wahyu 1 ayat 18 sampai 19. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dari mana Yesus itu mengatakan, dari mana kamu bisa mengatakan Yesus itu tidak dapat menyelamatkan dirinya? Oh, Yesus selamat dari maut kok, mampu mengatakan aku hidup. Itu tidak ambigu. Ingat loh, Yesus, para rasul itu menggunakan kata ganti itu nggak ambigu. Kalau Yesus ya Yesus pakai kata ganti orang pertama aku, saya. Aku berkata, aku hidup. Lah kalau ilah kamu itu pakai kata kami, pakai kata dia itu loh. Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Kalau kamu buka surah Al-Hadid ayat 3 nanti bingung gitu. Wal awalu wal akhiru, huwal di situ, huwal dia laki-laki. Siapa di situ? Yang awal dan yang akhir. Kenapa nggak ana? Sebentar. Bukankah ketika Yesus disalib dia memohon untuk diselamatkan dirinya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dari Sedangkan mana dirinya Yesus adalah memohon dirinya diselamatkan? Dari mana ada tertulis Yesus memohon untuk diselamatkan di mana? di situ pernah dia berkata, "Oke, Di mana? aku akan datang Di kitab apa? Di aku ayat akan berapa? datang kepada Kitab Bapakku. Di ayat berapa? Aku akan datang kepada Bapakku untuk memohon bantuan." Loh, dari mana? Di mana ayat apa? Kitab apa? Injil mana? Anda kan seorang Kristiani, kenapa Anda tidak bisa Kalau saya bilang kamu tidak ada, itu ayat yang berbunyi demikian, ya. Kamu yang buktikan. Saya sudah bilang tidak ada. Sekarang kamu buktikan, bantah. Oh, ternyata ada, Joseph ini penipu. Nah, saya kasih kesempatan untuk mempermalukan saya di depan 842 orang. Ditambah mereka pasti nonton sama keluarga mereka. Saya bilang ayat seperti itu yang bunyinya seperti persis yang kamu katakan itu tidak ada. Nanti aku minta mohon bantuan. Mana ada? Nah, dengerin ya. Jangan nanti berkutip, kan Joseph kamu, ya sudah. Ini kesempatan emas mempermalukan saya di depan 852 orang. Di depan semua orang. Kamu bisa jatuhkan saya detik ini juga, ternyata saya bukan orang Kristen yang taat, tidak tahu ada ayat yang persis yang kamu ucapkan. Silahkan buktikan di ayat mana. Oke, sebentar. Nggak ada sebentar, sekarang. Ayat yang persis yang seperti kamu ucapkan. Sabar. Iya, sabar kok. Sama Islam memang harus ekstra sabar. Oh iya. Oh iya. Tidak hanya Islam. Oh Semua iya. orang harus Sudah langsung aja, langsung cari. Jangan kebanyakan berbicara. Silakan, langsung. Langsung saja. Don't talk too much ya. Silakan langsung. Udah ketemu belum?
Halo, silakan. Udah ketemu belum Bang Ian? Ya. Iya, saya tunggu. Maksudnya tolong tetap update gitu, saya follow up biar kita nunggu di sini 22 tahun 22 hari, nunggu wahyu lagi dong, Jibril datang lagi bolak-balik. Double job jadinya. Oke. Yang persis ya. Oke, Markus 1 apa nih? Markus 1:35 dan Lukas 6:12. Markus 1 ayat 35, sebentar. Kamu bacakan di situ. Ada nggak yang seperti kamu ucapkan? Aku akan memohon bantuan. Nah, baca Markus 1 ayat 35. Sebentar. Enggak, baca. Ayat ini Nggak ada sebentar. ayat ini Nggak ada menunjukkan- sebentar. Baca Markus 1 ayat 35, nggak mau. Udah nyebutin ayat, baca dulu. Satu ayat dulu kamu selesaikan, baca baru ke ayat yang lain. Ada nggak tertulis bahwa Yesus memohon bantuan? Tanggung jawab ya. Jangan nanti berubah ucapan kamu. Markus 1 ayat 35. Hah? Kurang ajar kamu itu, baca dari AI atau dari Blogspot gak jelas. Markus 1 ayat 35 aja Yesus itu sedang mengajar di kota-kota lain. Mana ada tulisan Yesus meminta bantuan? Hah? Silakan dibaca. Markus 1 ayat 35 baru nanti Lukas 1, nggak apa-apa. Sebanyak ayat apapun yang kamu temukan, yang kamu pikir itu ayat yang sesuai dengan tuduhan kamu Yesus memohon bantuan. Nah, nggak apa-apa. Ya, Jadi- Oke, sebentar. Ini gimana saya mau baca? Kamu ngoceh terus. Ya udah baca langsung. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus meskipun diyakini sebagai anak Allah, Markus 1:35 nggak bunyinya ayat-ayat ini. Itu kamu baca ringkasan AI. Kampung. Islam ini menunjukkan keislamannya semakin indah loh ya, indah untuk tidak diikuti. Kamu saya suruh kita baca ayatnya, bukan baca ringkasan AI. Baca ayatnya loh, malah baca AI. Kamu ngerti nggak sih baca ayat? Islam itu indah untuk tidak diikuti. Nggak ngerti cara baca ayat, kok disuruh baca ayat aja kayaknya sulit. Baca ayatnya, bukan baca dari Google ringkasan AI loh. Islam itu indah, Islam itu benar, Islam itu sempurna, Islam itu indah untuk tidak diikuti, benar untuk tidak dipercaya, sempurna untuk tidak diimani. iya untukmu itu yang Baca ayat, baca, Orang lain percaya. baca ayatnya. Saya Iya, suruh kamu baca untukmu Markus percaya, 1:35. tidak percaya, orang Markus percaya. 1:35. Markus 1:35. Oke, Lukas 6 ayat 12. Markus 1:35 dulu selesain. Tanggung jawab. Markus 1:35 baca. Tanggung jawab. Gak mau saya. Enak aja. Ayat-ayat kami diganti-ganti. Markus 1:35 baca. Oke. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dia berdoa kepada siapa? Ada nggak di situ tertulis Yesus memohon bantuan seperti yang kamu katakan? Bertanya, berdoa dengan Ada siapa? nggak Yesus memohon bantuan seperti yang kamu katakan? Sebentar nanti aku akan memohon bantuan. Ada nggak? Berdoa pada siapa? Ada nggak? Nggak usah berdoa kepada siapa dulu. Topiknya kita bicarakan Yesus memohon bantuan. Ada nggak Yesus memohon bantuan untuk diselamatkan? Kamu mau nggak? Kalau saya balikan, ada ayat dalam Al-Quran kamu Muhammad itu tukang kriminal. Padahal nggak ada ayatnya. Kamu mau nggak? Jangan membalikkan fakta, jangan menyerang Balikan balik. fakta kamu. Saya minta kamu baca di situ, ada nggak tertulis Yesus itu memohon bantuan? Kamu jangan menyerang balik. Makanya nggak menyerang balik karena kamu terlalu cengeng. Jangan serang saya cuma bisa serang kamu. Kalau saya dicubit balik saya nangis. Makanya saya bilang indah, sempurna, dan benar. Itulah Islam, indah untuk tidak diikuti, benar untuk tidak dipercaya, dan terlalu sempurna untuk tidak diimani. Cengeng tuh udah diakuin tuh, jangan nyerang saya gitu kan, berarti maunya nyerang, nggak mau diserang, takut cengeng. Ya kerenan anak kecil ya, bocil kematian tuh bokem ya.
berani main ledek-ledekan. Ini nggak mau, nggak ada san tertulis di situ Yesus meminta atau memohon bantuan, nggak ada ya. Oke, jadi gini, maksud saya mengajarkan supaya kita setiap dari kita bertanggung jawab, termasuk saya juga merimain atau mengingatkan diri saya sendiri loh. Ini bukan saya sekedar ceramah aja, enggak. Saya juga menasihati diri saya untuk mengingatkan saya supaya kalau saya berbicara sesuatu itu harus ada dalil, harus ada data, harus ada bukti. Jangan kemudian sembarangan. Nah, apalagi berbicara mengenai iman orang lain. Kalau kita berani ngomong di iman orang lain ada A, B, C, sampai Z. Maka aja kamu yang ngomong, saya suruh cari sendiri, mana ada kayak gitu. Ya. Semua itu harus berdasarkan tanggung jawab, meminta pertanggungjawaban. Oke, teman-teman ya. Jadi harus paham ya, dalam berdiskusi mau apapun itu, mau diskusi lintas iman, diskusi apa, itu harus kita bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Jangan sembarangan. Ya, Ian, jangan maksa kamu naik. Lihat gambar di belakangmu, Sep, Yesus Islam. Iya, Yesus itu yang mengajarkan keselamatan dan berserah diri kepada Bapa. Makanya satu-satunya jalan kebenaran itu Yesus. Selama ini Islam yang versi buatan junjungan kalian yang muncul di abad ke-7 kan nggak menemukan jalan. Makanya selalu minta ditunjukkan jalan. Tunjukkan kami jalan. Saya rasa kalau udah ketemu jalan, kalian nggak bakalan muter-muter lagi 7 kali atau bahkan lebih. Udah ketemu jalannya loh. Kan kalau nggak temu-temu kan muter-muter aja, itu kayak orang bingung. Kalau kamu pernah lihat kan orang kalau misalkan nggak tahu jalan nyasar muter-muter aja di situ komplek, itu kayak kamu itu muter-muter terus ya. Udah ketemu jalannya nggak bakal muter-muter, udah sampai tujuan gitu loh, nggak perlu muter-muter gitu kan. Apa emang saya lagi menyebutkan merek? Enggak. Aduh Tuhan ampun. Kita lanjut ya. Bang RK live room cut itu nanti ada tuh di jam 2 katanya Bang RK. Ditunggu aja teman-teman. Nah, gantian lah aku sama Bang RK, aku mau istirahat nih hari Minggu, mau tidur siang. Bisa misa. Oh ya teman-teman yang belum misa, yang belum ke gereja, jangan lupa ya untuk pergi misa dan pergi ke gereja. Oke? Gitu, kita lanjut ya. Ada lagi Islam terakhir ini sebelum saya sebelum saya akhiri live-nya. Kalau tidak ada ya sudah, saya akhiri live-nya. Saya tutup dulu dalam doa. Ada ayatnya. Ada yang mau naik, ada ayatnya. Oke, ya udah. Saya udahan dulu ya. Saya lanjut nanti. Kalau misalnya teman-teman lihat Bang RK live, kalau saya bisa sempat saya bergabung. Kalau enggak ya sudah, mohon maaf. Kita lanjut di besok. Besok saya live. Tenang aja, besok saya live ya. Besok saya bisa dari pagi, siang, sore karena besok kebetulan free. Lusa juga, Selasa juga saya free. Jadi ditunggu aja teman-teman. Oke. Kita udahan dulu hari ini, kita rehat dulu karena saya sudah total 3 jam live ya. Ya tuh, udahan dulu teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa, kita akhiri live karena saya mau istirahat dulu sebentar. Ya, kalau sempat nanti saya gabung dengan Bang RK, kalau enggak ya udah mohon maaf ya. Kita lanjut. Saya takut dengan Islam, takut ketularan Islam. Oke, kita lanjut ya. Mereka itu aneh, mereka minta supaya kita jangan Islamofobik, tapi mereka minta ditakuti, kan aneh. Ya. Kita berdoa supaya kita juga terhindar dari mara bahaya, kita terhindar jatuh dalam pencobaan, apalagi kuasa-kuasa gelap ya. Ya, kita berdoa kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus putranya, dalam persekutuan Roh Kudus kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan ilahi, kami mau bersyukur atas kesempatan karena Engkau telah memberkati kami dengan karunia yang luar biasa. Kami sampai dengan detik ini Engkau berikan kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan ya Bapa. Terlebih-lebih kami juga mau berterima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat merdeka seutuhnya. Dan kami telah berdiri dalam usia yang ke-80 ini, Engkau telah berkati kami. Engkau sertai kami selalu, setiap langkah bangsa ini, rakyatnya dan pemimpinnya Engkau berkati ya Bapak. Biarlah seturut kami melayani Engkau, supaya apapun yang terjadi di dalam bangsa ini tidak pernah terlepas dari genggaman-Mu, tidak pernah terlepas dari kasih-Mu. Dan kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak pribadi kami masing-masing. Ya Bapak, Engkau tahu setiap pergumulan setiap dari kami, Engkau tahu pergumulan bangsa ini ya Bapak. Kami mohon agar kiranya pergumulan atau kesulitan apapun itu diselesaikan di dalam nama Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami percaya tidak ada nama lain di bawah kolong langit bumi ini yang dapat menyelamatkan kecuali nama Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Bapak, sebab sabda-Mu sendiri Putra-Mu itu telah menyatakan bahwa setiap orang yang berdoa kepada Bapa dalam nama aku akan memberikannya. Kami percaya Bapak, Putra-Mu sendiri telah menyatakan itu, makanya kami ya Bapak
anak-anakmu berserah diri kepada Engkau, supaya apapun yang kami minta, supaya apapun yang kami ingini, kami mohon agar Engkau selalu sertai, dan kami mohon agar Engkau selalu melindungi setiap dari kami. Ya Bapa, kami juga memohon agar kiranya kami menyerahkan jiwa-jiwa saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan untuk menerima keselamatan yang sejati dari Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, agar Engkau tetap menyertai mereka dengan urapan Roh-Mu yang kudus, agar Engkau juga tetap menyelamatkan mereka dari segala mara bahaya. Engkau tahu pergumulan yang mereka lalui, mereka menghadapi cacian, mereka menghadapi makian. Ya Bapa, teguhkan hati mereka seperti para rasul-Mu yang mereka sendiri telah memberitakan keselamatan Putramu dengan gigih, dan mereka percaya bahwa hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang detik ini mengalami pergumulan apapun, sakit penyakit. Ya Bapa, Engkau pulihkan di dalam nama Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar setiap dari kami hendak melanjutkan aktivitas, kiranya tangan-Mu tetap menyertai kami, kiranya urapan dari Roh-Mu tetap melingkupi kami, agar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lalui, kami selalu melibatkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dalam Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua.